Halo teman-teman, saya Guntur Sulaksono. Kali ini saya mau menepati janji saya untuk menjelaskan tentang keilmuan alkemis, ramuan kehidupan sang alkemis. Tapi sebelum saya masuk ke penjelasan inti, saya mau memberikan pernyataan disclaimer dulu ya, bahwa ilmu ini bersifat mudah salah paham, dan kalau terlalu serius tanpa pemahaman yang bijaksana itu bisa sinting gila seperti saya contohnya. Saya kan kadang juga ada sinting-sintingnya gila seperti itu. Jadi ya kalau mau menjelaskan ini dikhawatirkan nanti sebel teman-teman dengerin video ini, nggak nyaman suasana hati kayak gitu. Jadi itu disclaimernya ya, kalau dirasa tidak nyaman materi ini ya sudah dilewatin aja lah, anggap aja orang gila lagi ngobrol kayak gitu. Oke, sudah siap ya? Nah, saya akan mulai. Rahayu. Oke, materi ini bernama Ramuan Kehidupan Sang Alkemis. Awal mulanya sekitar tahun ya jauh sebelum COVID kayak gitu ya. Pertama kali saya belajar alkemis itu dari almarhum guru saya, Yan Nurindra. 1 tahun sebelum beliau meninggal ya, mangkat. Nah itu saya belajar. Banyak sekali diajarin saya itu tentang alkemis. Awalnya belajar jarak jauh, terus akhirnya kami ketemuan di Semarang di salah satu hotel. Saya lupa nama hotelnya. Jadi di situ saya merasa sempurna pemahaman saya dari ajaran itu. Karena ada satu missing ya waktu itu. Saya sudah diingatkan oleh almarhum Bapak Yan Nurindra bahwa kalau mempelajari ini biasanya di awal-awal itu kepala akan sakit kayak mau pecah kayak gitu. Dan beneran memang kepala saya yang sebelah kiri itu nyut-nyutan kayak mau pecah kayak gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Sehingga ketika saya ketemu dengan guru saya waktu itu, saya tanyakan tentang hal itu. Akhirnya saya dikasih penjelasan yang sebelumnya bersifat hidden kayak gitu, dijelasin di situ. Nah setelah itu udah enteng, sudah nggak gampang kumat, kepala saya nggak gampang nyut-nyutan kalau sedang menerapkan itu ramuan alkemis. Nah, apa itu alkemis? Sebenarnya di novelnya sudah ada, nama novelnya itu Sang Alkemis ya, penulisnya Paulo Coelho. Kalau di novel itu lebih banyak tentang metafora tentang bagaimana seseorang itu mengejar mimpinya hingga dia menemukan sebuah harta karun yang ada di dalam dirinya, seperti itu. Dan itu sebuah kebijaksanaan yang bernilai sangat tinggi. Nah, kan nggak semua orang paham nih, walaupun sudah baca novel alkemis. Jadi di sini saya mau merangkumnya dalam bentuk pemikiran-pemikiran, pendapat dari saya. Dulu saya pernah mengulas ini secara singkat berdurasi sekitar 5 menit ya di YouTube saya dulu dengan judul Ramuan Sang Alkemis. Tapi channel itu kena take down. Semua channel saya kena take down sehingga hilang sudah materi itu. Nah, jadi gini, apa itu alkemis? Sederhananya ya alkemis itu orang yang
pandai mengolah unsur-unsur kimia. Seperti itu ya, ahli kimia lah sederhananya, orang yang ahli meramu unsur-unsur zat kimia. Tapi di penjelasan saya ini tentu bukan kimia secara fisik, tapi lebih ke ramuan pikiran, ramuan kehidupan itu ya, ramuan pikiran. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memaknai hidup ini dengan kebijaksanaan yang tepat. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal tentang disclaimer tadi, bahwa ini lebih banyak halunya, koplaknya, dan juga ya bikin koplak lah. Makanya saya itu agak maju mundur males kayak gitu mau bahas kayak gini. Kecuali teman-teman datang langsung dan ketemu dengan saya, mungkin saya bisa ceplos-ceplos ya ngomong. Karena materi yang ada di dalamnya ini banyak yang bersifat sensitif. Makanya kalau saya jelasin lewat video seperti ini, tentu saya filter dulu kata-kata yang tidak perlu saya ucapkan. Itu juga untuk keselamatan saya juga, kayak gitu. Nah, singkatnya gini ya, mungkin teman-teman pernah merasa gini, aku sudah berbuat baik kepada orang lain, kepada siapapun juga, tapi kenapa orang lain enggak berbuat baik kepadaku? Jadi merasa hidup itu tidak adil. Mungkin ya, ada yang pernah merasa seperti itu. Aku sudah bekerja keras, tapi kenapa tidak sesukses temanku? Kayak gitu ya. Mungkin pernah ya merasakan hal-hal seperti itu. Nah, pikiran-pikiran seperti itu mau ditanyain ke siapapun, jawabannya juga akan muter-muter aja, nggak akan ketemu ujung pangkalnya. Pikiran-pikiran seperti itu. Kenapa muter-muter? Ya karena memang hukum alam ini bersifat pasti, seperti hukum fisika, biologi, kimia, itu bersifat pasti dan bisa dihitung, bisa dikalkulasi secara matematis. Karena bersifat pasti, ya maka kita menjalani hidup ini harus selaras dengan hukum alam. Tentu kalau yang berhubungan dengan pikiran, nah ini tidak sesederhana alkemia secara fisik ya. Ini lebih mungkin lebih dekat ke hukum sebab akibat. Seperti itu, hukum sebab akibat. Karena kalau kita bicara tentang alkimia sendiri, hal-hal tentang hukum kimia ya, seperti H2 ditambah O ya, H2O jadinya. Kan seperti itu, jelas nih. Itu kimia yang saya anggap secara fisik. Tapi kalau kimia di pembahasan saya ini, yang alkemis ini kan tentang pikiran. Pikiran, cara kita berpikir, berangan-angan, cara kita mengejar impian kita. Nah, itu ramuan-ramuan kimiawi yang ada di otak kita. Disitulah nanti yang menjadi pemicu sebab akibat dari pikiran kita, dari tindakan kita. Nah, sudah mulai bingung belum? Sudah ya, sudah mulai bingung. Dilewatkan kalau udah bingung. Tentang ilmu sebab akibat. Jadi kita kalau mau berpikir, kita harus punya dasar. Misalnya kita merasa mengalami ketidakadilan hidup. Nah, rumusnya begini. Kalau kamu beragama, kamu tentu percaya dengan adanya Tuhan. Maka kamu di dalam ajaran agama itu ada namanya bersyukur ya. Jadi berdoanya gini, terima kasih Tuhan atas karunia hidup yang telah kau berikan.
kamu memberiku otak. Kalau aku tidak sukses, ya itu karena akunya saja yang tidak mengoptimalkan otak yang telah engkau berikan ini untuk berpikir. Nah, seperti itu. Sehingga kita tidak mudah menyalahkan hal lain di luar diri kita. Jadi alkimia seperti itu. Misalnya seorang alkimia di sebuah laboratorium nih, meramu berbagai zat kimia nih. Terus ternyata zat kimianya itu meledak kayak gitu. Nah, seorang ilmuwan kimia itu tidak akan menyalahkan setan lewat atau apa. Paling dia dengan entengnya bilang, wah ini ada ramuan yang salah tadi ini, makanya bisa meledak. Seperti itu. Jadi tidak gampang menyalahkan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, akhirnya si ilmuwan ini terus berkreasi lagi, memperbaiki rumus-rumusnya, memperbaiki ramuan-ramuannya tadi. Nah, kita pun juga seperti itu. Kalau kita mengalami hal yang dirasa kurang sesuai nih dengan hidup kita, maka kita seharusnya refleks berpikir, oh, pikiranku yang mana ya yang membuat keadaan ini jadi salah? Pikiranku yang mana ya yang membuat aku hari ini gagal mencapainya? Nah, seperti itu. Kalau kita punya dasar berpikir seperti itu, maka kita sudah menjadi sang alkemis. Oke, jadi sudah paham ya. Berdoanya ya seperti tadi itu. Tuhan, terima kasih atas karunia yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas kehidupan ini. Sejauh ini aku diberi kehidupan, diberi kesehatan. Kalau aku masih sontoloyo kayak gini, ya berarti akunya saja yang bodoh. Tidak mengoptimalkan pemberianmu yang berupa otak ini untuk berpikir. Tidak menggunakan pemberianmu, yaitu sebuah kesehatan ini untuk bertindak dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Jadi enteng kita. Jadi melihat ke dalam diri kayak gitu, teman-teman. Ya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami ya, agar hidup kita itu lebih enteng gitu aja melangkah, nggak terjebak dalam pusaran stres. Oke, itu saja penjelasan saya tentang alkemis. Saya akhiri dan mudah-mudahan kita semua menemukan jalan yang baik. Rahayu.